Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita dibacakan awal dari surat Al-Haqqah. Dari ayat-ayat yang dibacakan tadi, kita mendapatkan pelajaran dan kehidupan nanti di akhirat. Itu adalah haqqah, pasti. Pasti adanya, pasti kebenarannya. Makanya salah satu di antara nama hari kiamat itu Al-Haqqah. Al-Haqqah itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti, yang tidak mungkin tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, karena kiamat itu pasti terjadi, merupakan kehidupan yang pasti akan kita tuju dan kita alami, maka seharusnya manusia itu mempersiapkan yang paling utama itu adalah mempersiapkan kehidupan setelah mati. Kalau kehidupan kita di dunia ini perlu kita persiapkan, tapi untuk hari esok kita belum tentu masih ada. Apalagi tahun depan, apalagi 5 tahun yang akan datang. Dan kenyataan demikian. Namun pada umumnya manusia justru berlomba-lomba mempersiapkan kehidupannya di dunia dan lupa mempersiapkan kehidupan akhirat. Padahal akhirat itu nyata, pasti. Tapi kalau kehidupan dunia besok lusa itu kita belum tentu. Belum tentu. Apalagi tahun depan, apalagi 5 tahun yang akan datang. Tapi bukan nggak boleh dipersiapkan, boleh. Memang kita harus mempersiapkan juga. Apa kira-kira yang besok kita makan, apa yang besok kita lakukan dan seterusnya. Tapi seharusnya yang lebih lagi kita persiapkan adalah kehidupan setelah mati. Orang banyak mikir kehidupan di dunia, tapi nggak mikir bagaimana kehidupannya nanti di akhir. Ya celaka kalau seperti itu. Karena itu ada seorang lelaki dari dusun datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Maka Nabi tidak menjawab kapannya, karena persoalan kapan nggak penting. Yang penting itu kan kepastiannya. Untuk apa kapan? Tanya kapan? Sesuatu itu sudah jelas, nyata, pasti terjadi. Maka Nabi balik bertanya, "Ma'adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan? Kiamat itu pasti. Maka seharusnya pertanyaannya bukan kapan, tapi apa yang telah dipersiapkan di sini. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam surat yang kemudian disebut dengan surat Al-Haqqah. Keniscayaan, kenyataan yang pasti terjadi. Mal-Haqqah. Tahukah kamu keniscayaan dan kepastian yang pasti terjadi itu? Wa ma adraka mal haqqah. Dan tahukah kamu apa al-haqqah? Yang pasti terjadi itu diulang. Karena ini menunjukkan banyak manusia lalai sehingga Allah mengulang-ulang itu. Berikutnya, yang kedua, kita mendapatkan pelajaran kiamat itu sangat dahsyat. Karena tidak akan ada yang tersisa. Semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibangkitkan kembali juga sama, tidak ada yang tersisa. Jangan dikira masih ada yang disisakan karena kekuatan tertentu. Dan jangan dikira pula tidak dibangkitkan sehingga tidak menghadapin padang mahsyar, tidak menghadapi hisab, tidak menghadapi mizan, tidak menghadapi sirat, tidak menghadapi surga dan neraka, pasti. Jadi tidak ada yang tersisa. Manusia sebanyak ini saat bangkit nanti tidak akan ada yang tersisa, tidak ada yang nyelip tertinggal. Oleh karena itu sungguh sangat dahsyat. Karena itu di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah, Al-Haqqah,
Al-Qari'ah, peristiwa yang sungguh sangat dahsyat. Disebutkan dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia itu pada hari itu, manusia itu seperti bulu-bulu yang bertebaran saja, nggak ada arti. Jangankan manusia, gunung-gunung pun ya seperti kapas, ringan sekali, saking dahsyatnya di situ. Maka disebut juga al-haqqah atau al-qiyamah itu dengan sebutan al-qari'ah. Pelajaran berikutnya, banyak manusia itu yang mendustakan hari kiamat. Nah, inilah pangkal daripada kerusakan manusia. Kalau manusia itu sudah mendustakan hari kiamat. Dan di sini disebutkan di antara contoh yang mendustakan hari kiamat itu adalah kaum Samud dan kaum Ad. Kadzabat Samudu wa Adum bil Qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat itu. Enggak percaya dengan hari kiamat. Dan inilah poros atau pangkal daripada yang menyebabkan kerusakan manusia. Dan ini terjadi karena kesombongan. Kesombongan. Kaum Samud termasuk juga kaum Ad ini adalah merupakan kaum bangsa yang kuat, baik secara fisik maupun secara ya boleh dikatakan teknologi. Fisik mereka kuat-kuat, badan mereka besar-besar, dan mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang hebat, seakan-akan tidak akan runtuh. Ya kalau bangunan-bangunan sekarang ini masih remeh kan. Kalau bangunan yang dibuat mereka itu luar biasa, kuat-kuat, memahat itu gunung-gunung itu. Kita bisa mahat apa? Ya kan? Itu gunung dipahat dan ya menjadi bangunan yang sedemikian sangat kuat. Maka mereka ya dari situ menyombongkan diri. Itulah banyak orang itu yang kita kemudian mendapatkan pelajaran di sini bahaya menyombongkan diri. Nah, menyombongkan diri itu bisa karena ya kekuatannya, bisa karena hartanya, bisa juga karena kekuasaannya. Bahwa kekuatan dan tubuh besar tidak bermanfaat di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata kaum Ad, kaum Samud ujungnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad itu kaum setelah Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, menyembah berhala dan mendustakan hari akhirat. Diutus Nabi Hud, diingkari. Kaum Samud ini kaumnya Nabi Saleh, mirip juga, mereka kuat-kuat mendustakan hari akhirat dan meremehkan Nabi Saleh. Minta mukjizat, dikasih mukjizat onta. Onta ini luar biasa. Onta ini meletek dari batu. Jadi batu keluar onta. Dan onta ini onta betina. Terus memberikan susunya. Tapi disarankan sehari diambil, sehari tidak, dibiarkan. Tapi ujungnya mereka serakah sampai onta itu disembelih. Begitu keserakahan mereka. Disitulah maka kemurkaan Allah terjadi. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang sedemikian sangat dahsyat. Ya bisa merupakan gempa. Gempa itu kan ada suara yang sangat dahsyat. Kaum Samud dengan angin sepoi-sepoi tapi dingin.
ujungnya membuat mereka habis semuanya. Kita mendapatkan pelajaran azab Allah itu ketika datang bisa terus menerus. Disebutkan sab'a layali, 7 malam, wasamania ayam, dan 8 hari, terus menerus. Bayangkan. Dan ini juga kita mendapatkan pelajaran, ternyata manusia itu bisa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang lain. Makhluk yang lain itu kecil atau lembut, tapi bisa membinasakan. Nah, angin itu kan lembut, angin itu kan dari udara, tapi ternyata bisa membinasakan. Termasuk air, air itu kan lembut, tapi itu juga bisa membinasakan. Termasuk juga burung. Ya, Abraha burung, dikirim burung, burung itu kan kecil, lemah, membawa kerikil saja sudah membuat Abraha dan pasukannya itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ada juga virus. Virus itu kan kecil sekali, nggak terlihat, tapi manusia sudah kelabakan, ya kan? Kalau sudah terkena itu, disinilah. Oleh karena itu kita mendapatkan pelajaran seharusnya manusia itu tidak pantas sama sekali menyombongkan diri. Meskipun iya manusia ini diberi oleh Allah kehebatan, kekuatan, tapi ternyata manusia ini bisa tidak berdaya dengan makhluk Allah yang lain, yang itu sifatnya sangat lembut, kecil, dan seterusnya. Ya, kita melawan penyakit kita sendiri saja nggak bisa. Ya, kan? Gimana? Melawan asam urat nggak bisa. Melawan gula nggak bisa. Melawan sakit gigi gimana? Coba bayangkan. Jenderal kalau sudah sakit gigi kira-kira gimana? Nangis juga kan? Ya, nangis juga. Oleh karena itu nggak pantas sombong. Ya, kan? Meskipun punya kekuasaan, kekuatan, nggak pantas sombong. Kenyataannya manusia bisa menyombongkan diri. Berikutnya, disinilah pentingnya orang itu senantiasa membaca sejarah, supaya mendapatkan ibrah. Dan diantara sejarah yang patut untuk dibaca, yang sangat penting itu adalah Al-Quran. Iya, memang ada. Silakan untuk membaca sejarah-sejarah yang lain, secara objektif, nggak ada masalah. Melakukan penelitian sejarah itu. Tapi seharusnya penelitian itu betul-betul berbuah hikmah. Banyak orang yang meneliti tentang sejarah, tapi ternyata tidak membawakan hikmah. Dan Al-Quran menunjukkan sejarah itu. Sejarah di sini kan singkat sekali. Tidak dijelaskan bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud, tapi langsung kita diajak untuk tamasa ke sana. Seakan-akan melihat bagaimana kaum Tsamud, bagaimana kaum Ad. Karena memang Al-Quran luar biasa, singkat, padat, tapi seakan-akan membawa kita ke tempat peristiwa itu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan persoalan kaum Tsamud, persoalan kaum Ad di ayat yang lainnya. Maka penting untuk bisa melihat bagaimana masa lalu. Karena ternyata misal soal kekuatan itu bukan persoalan yang baru. Kekuatan hari ini kan luar biasa kuat. Jangan dikira dulu nggak kuat. Dulu itu kekuasaan, kerajaan, negara itu luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan dikira gemerlap kayak seperti ini itu baru ada sekarang. Dari dulu sudah ada gemerlap. Ya bayangkan, Ratu Bilqis itu bagaimana kekuasaannya, yang membuat Nabi Sulaiman harus menyadarkannya, lalu ngajaknya masuk Islam. Dan betul, masuk Islam ujungnya, karena melihat ternyata kerajaan Nabi Sulaiman lebih dahsyat juga.
Masuk ke istananya Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis harus ngangkat roknya. Karena dikira air. Ternyata bukan air. Gimana? Itu berarti bagaimana itu kira-kira indahnya? Bagaimana teknologinya? Tapi memang Nabi Sulaiman punya teknologi yang tidak bisa ditandingin oleh siapapun. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman bisa mengerahkan jin untuk sebagai teknokrat. Tapi ternyata yang paling hebat juga bukan jin, manusia saat itu. Karena ternyata yang bisa memindahkan singgasana Bilqis itu bukan ifrit, tapi ternyata manusia yang belajar. Jadi ada peradaban atau bangunan-bangunan zaman dahulu yang dahsyat itu ada. Di sejarah kita aja Majapahit itu dahsyat. Sriwijaya dahsyat. Oleh karena itu sampai sekarang ya disebut Sriwijaya. Kemungkinan besar dibanding dengan yang ada sekarang itu nggak ada apa-apanya dengan Sriwijaya. Jalan tol terpendek saja kok dibangga-banggakan, nggak usah. Masih hebat Sriwijaya. Masih hebat Sriwijaya. Masih hebat Majapahit. Masih hebat Singosari. Itu di sekitar kita. Belum yang di India dan seterusnya itu. Tapi apa kenyataannya? Tidak tersisa. Tidak tersisa. Tidak ada semuanya itu. Dan kenapa kok tidak tersisa? Sama kadzabat Samudum wa Adum bil qarib. Persoalannya karena mendustakan ajaran Allah. Maka sebenarnya bangsa ini, umat ini, dan manusia yang ada pada hari ini hendaknya segera sadar. Sehebat apapun yang ada sekarang ini, kalau ternyata mendustakan agama Allah, tidak ikut Nabi Muhammad SAW, cepat atau lambat hancur. Gitu. Maka masa depan gimana? Masa depan adalah pasti milik umat Islam. Itu seharusnya begitu. Wahai para pemuda yang belajar di mana saja, ketahuilah masa depan itu milik umat Nabi Muhammad yang ikut Nabi Muhammad. Begitu. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, semuanya habis kecuali yang ikut Nabi. Yang masih tersisa yang ikut Nabi Hud. Yang masih tersisa yang ikut Nabi Saleh. Yang masih tersisa yang ikut Nabi Lut. Yang masih tersisa yang ikut Nabi Ibrahim. Yang masih tersisa yang ikut Nabi Musa. Yang masih tersisa yang ikut Nabi Isa. Yang masih tersisa insya Allah nanti adalah umat Nabi Muhammad SAW yang ikut Nabi. Ini aksioma. Baik sejarah yang dipaparkan Al-Quran maupun sejarah yang dibentangkan dalam kehidupan yang ada dalam buku-buku sejarah. Majapahit kenapa runtuh? Karena tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Singasari atau Sriwijaya kenapa runtuh? Karena tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Fir'aun runtuh kenapa? Karena tidak ikut Nabi Musa. Dan seterusnya. Ini aksioma. Kalian belajar dimanapun, inilah sesungguhnya kesimpulan. Maka rugi kalau belajar lalu kemudian tidak mendapatkan kesimpulan ini. Justru mendapatkan kesimpulan yang jaya siapalah yang mengikuti, yang belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya sebatas itu, maka tidak ada gunanya. Pada umumnya nanti manusia itu akan dihancurkan oleh apa yang mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan. Kalau ternyata apa yang mereka usahakan itu tidak digunakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Orang yang sukses adalah orang yang menggunakan apa yang dia dapatkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah.
Di situ. Ini aksioma. Maka jelas wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, punya ilmu pengetahuan, punya teknologi untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang punya kehebatan tapi tidak digunakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah, maka binasa dengan apa yang dia miliki. Fir'aun binasa dengan kekuasaannya, kekuasaan yang dia bangun. Dan berikutnya kita ditunjukkan, silakan, di masa-masa kontemporer, gitu kan? Betapa banyak sudah yang binasa karena kekuasaan. Karena apa? Karena tidak digunakan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di sini ditunjukkan kaum 'Ad, kaum Tsamud tidak tersisa seperti batang-batang kurma yang lapuk. Kalau di sini seperti batang-batang sawit. Kan banyak itu. Batang-batang sawit yang terus menua, ujungnya lapuk. Dan memang dibuat lapuk juga bulldozer yang melapukkannya, bergelimpangan. Dan disebutkan itu karena ya batang kurma, batang sawit itu mirip lapuk, merotol, agak beda dengan kayu jati, apalagi kayu mauni, lama, merotolnya itu lama. Kalau ini cepat. Fahal tara lahum min baqiyah, maka apakah kamu lihat masih tersisa? Tidak.